Racikan insektisida dan fungisida ampuh untuk tanaman cabai. Halo sahabat benih online, pengendalian hama terpadu adalah memadukan berbagai metode pengelolaan tanaman budidaya dalam perpaduan yang efektif untuk mencapai stabilitas produksi dengan kerugian seminimal mungkin bagi manusia dan lingkungan. Pengendalian hama terpadu meliputi 4 prinsip dasar, yaitu 1. Tanaman budidaya yang sehat. Sasaran pengelolaan agroekosistem adalah produktivitas tanaman budidaya. Tanaman yang memperoleh cukup pemupukan, pengairan, penyiangan gulma, dan disertai pengelolaan tanah yang baik sebelum masa tanaman adalah dasar bagi pencapaian hasil produksi yang tinggi. Masalah lain yang cukup penting adalah pemilihan varietas tahan terhadap penyakit dan hama yang lazim menyerang, serta mudah beradaptasi dengan jenis tanah dan iklim lokasi daerah tersebut. Tanaman budidaya sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama. Perlindungan tanaman terhadap penyakit tergantung pada ketahanan varietas terhadap infeksi dan perkembangan penyakit tanaman. Jika infeksi tetap terjadi, maka tanaman yang kuat dapat mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Dalam kasus kerusakan karena serangga, maka tanaman yang sehat dapat mengatasi kerusakan daun atau anakan dengan membentuk daun dan anakan baru, ataupun dengan pertumbuhan yang lebih kokoh dari anakan yang tidak rusak. 2. Melestarikan dan mendayagunakan fungsi musuh alami. Kekuatan unsur-unsur alami sebenarnya mampu mengendalikan lebih dari 99% hama agar tetap berada pada jumlah yang tidak merugikan. Tanpa disadari, sebenarnya semua petani bergantung pada kekuatan alami yang sudah tersedia di lahan masing-masing. Pengendalian hama terpadu secara sengaja, menggunakan dan memperkuat peranan musuh alami dapat menjadi jaminan pengendalian ledakan hama. Pada tanaman padi, ini mengakibatkan berkurangnya frekuensi penyemprotan pestisida menjadi kurang dari 1 kali semprot per musim tanam. Pengurangan penggunaan pestisida berarti mendatangkan keuntungan ekonomi, kesehatan, dan juga berkurangnya bahaya terhadap kelestarian keseimbangan lingkungan. Ketiga, pengamatan lahan secara berkala. Masalah hama tidak timbul begitu saja. Masalah ini timbul karena kombinasi pertumbuhan populasi hama. Kondisi lingkungan atau ekosistem sangat penting. Dalam hal ini, pengendalian hama terpadu menganjurkan pengamatan lahan secara mingguan oleh petani sendiri untuk mengkaji masalah hama yang mungkin timbul dari keadaan ekosistem yang cenderung berubah dan terus berkembang. Keempat, petani sebagai pelaku ahli. Pada dasarnya tidak ada dua lahan yang benar-benar sama. Setiap lahan memiliki ekosistem dengan ciri khas sendiri. Oleh karena itu, petani perlu memiliki keterampilan untuk memantau sendiri lahannya, menganalisa kondisi yang ada, membuat keputusan yang tepat, dan mengambil tindakan hama yang tepat, praktis, serta menguntungkan. Pada lahan yang menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, tentu saja tidak menutup kemungkinan serangan hama dan penyakit mencapai ambang batas pengendalian. Ketika serangan hama dan penyakit sudah dalam ambang batas pengendalian, aplikasi pestisida kimia sebagai alternatif dapat dilakukan sesuai dosis dan anjuran setempat. Beberapa produk pestisida yang dapat digunakan antara lain Danke, Starban, Antila, dan Zampro. Yang pertama, Danke 40 WP. Danke 40 WP merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih. Insektisida Danke yang merupakan produk dari DGW ini berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. Danke berbahan aktif metomil 40% ini digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa sawit. Danke 40 WP memiliki keunggulan antara lain 1. Bersifat sistemik, sehingga mampu mengendalikan hama walaupun berada di dalam tanaman dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. 2. Bekerja secara ganda, yaitu sebagai racun kontak dan lambung, sehingga lebih efektif dalam mengendalikan hama. 3. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, sehingga dapat mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman.
Dan keempat, dapat mengendalikan berbagai hama pada berbagai stadia, mulai dari imago, telur, dan larva. Aplikasi Dangke dilakukan saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendalian. Penggunaan Dangke dengan dosis 1,5 sampai 3 gram per liter air. Dangke mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp60.000 untuk kemasan 250 gram dan Rp25.000 untuk kemasan 100 gram. Kedua, Starban 585 EC. Starban 585 EC merupakan insektisida racun kontak dan lambung. Starban dari Biotis ini berbentuk pekatan berwarna kekuningan yang dapat diemulsikan, dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung, kacang panjang, mentimun, tomat, terong, kedelai, kakao, bawang merah, dan padi. Starban yang berbahan aktif chlorpyrifos 530 gram per liter dan sipemetrin 55 gram per liter ini memiliki keunggulan antara lain: 1. Mengandung 2 bahan aktif dalam satu formulasi sehingga lebih praktis dan ekonomis. 2. Sangat efektif mengendalikan hama-hama penting tanaman dengan konsentrasi yang lebih kecil sehingga dapat menghemat biaya. 3. Memiliki efek knockdown yang lebih cepat sehingga lebih efektif. 4. Bekerja sebagai racun kontak dan lambung. Dan 5. Kombinasi dua bahan aktif ini telah lama terbukti memberi efek sinergisme terhadap hama penting tanaman. Starban diaplikasikan dengan disemprotkan dengan dosis 1-2 ml per liter air. Starban 585 mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp25.000 untuk kemasan 100 ml, harga Rp88.000 untuk kemasan 400 ml, dan Rp175.000 untuk kemasan 1 liter. Ketiga, Antila 80 WP. Antila 80 WP merupakan fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. Antila dari PT Sari Kresna Kimia berbahan aktif mankoseb 80%. Digunakan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, bawang merah, kentang, melon, semangka, tomat, dan kakao. Antila 80 WP memiliki keunggulan antara lain: 1. Bersifat melindungi sekaligus mengendalikan serangan cendawan patogen tanaman. 2. Melindungi dan mengendalikan penyakit seperti antraknosa, bercak ungu, busuk daun, embun bulu, busuk buah, dan lain sebagainya. Aplikasi Antila menggunakan dosis 2-4 gram per liter air atau 2-3 sendok makan per tangki 16-20 liter. Antila mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp85.000 untuk kemasan 1 kg dan harga Rp48.000 untuk kemasan 500 gram. Keempat, Zambro 525 SC. Zambro 525 SC merupakan fungisida dari BASF yang bersifat sistemik dan protektif, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih. Zambro yang berbahan aktif ametokradin 300 gram per liter dan dimetomorf 225 gram per liter digunakan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, tomat, semangka, timun, melon, dan kubis. Zambro memiliki keunggulan antara lain: 1. Efektif mengendalikan Phytophthora pada tanaman kentang. 2. Cara kerja ganda, yaitu pencegahan dan penyembuhan. 3. Fungisida paling cepat mengendalikan Phytophthora atau busuk daun pada tanaman kentang dan tomat. Dan 4. Efektif mengendalikan akar gada pada tanaman kubis. Zambro bekerja dengan menghancurkan dinding sel untuk membunuh patogen, bekerja secara translaminar atau menembus lapisan bawah daun, antisporulan yaitu mencegah penyebaran spora, serta kuratif melakukan pencegahan terhadap penyakit. Zambro mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp90.000 untuk kemasan 100 ml dan harga Rp190.000 untuk kemasan 250 ml. Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dapat dilakukan terlebih dahulu untuk menekan populasi dari hama dan penyakit yang menyerang, sehingga kerusakan yang disebabkan tidak terlalu parah dan dapat dikendalikan dengan mudah. Aplikasi pestisida kimia dapat digunakan sebagai alternatif terakhir ketika serangan hama dan penyakit sudah mencapai ambang batas pengendalian.
Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.